Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diva Angelina dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi jaringan pertumbuhan. Nah, jaringan adalah sekumpulan sel yang membentuk suatu kesatuan. Jaringan pada tumbuhan terbagi atas dua, yaitu satu jaringan meristem, yang kedua jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang berperan aktif dalam proses pembelahan. Jaringan meristem juga terdiri atas tiga, yaitu satu, jaringan meristem apikal, yang kedua jaringan meristem lateral, yang ketiga jaringan meristem interkalar. Yang kedua, jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen merupakan jaringan meristem yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan permanen terdiri atas 5 bagian, yaitu satu, jaringan epidermis, yang kedua, jaringan parenkim, yang ketiga, jaringan penyokong, yang keempat, jaringan pengangkut, yang kelima, jaringan gabus. Ciri-ciri jaringan meristem. 1. Ukuran sel yang kecil. 2. Terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. 3. Sel berdinding tipis. 4. Memiliki nukleus yang relatif besar. 5. Vakuola berukuran kecil. 6. Banyak mengandung sitoplasma. 7. Selnya berbentuk kubus. Jaringan meristem adalah sebagai jaringan penyokong pertumbuhan tanaman secara ke arah atas atau meninggi ataupun ke arah samping atau membesar. Fungsi lainnya yaitu satu, jaringan yang menyokong pertumbuhan ke arah atas atau meninggi pada batang dan memancing pada akar. Yang kedua, jaringan yang menyokong pertumbuhan ke arah samping pada diameter batang. Yang ketiga, jaringan yang menyokong pertumbuhan organ perantara tanaman. Pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terdapat di luar tumbuhan. Ciri-ciri jaringan epidermis. 1. Memiliki susunan sel rapat tanpa disertai ruang antar sel. Yang kedua, terdiri dari sel-sel hidup. 3. Dinding sel yang beragam dengan bergantung posisi dan jenis tumbuhan. 4. Memiliki protoplasma hidup yang mengandung kristal, garam, getah, kristal silikat, dan minyak. 5. Memiliki vakuola yang berukuran besar yang dapat berisi antosianin. 6. Tidak berkloroplas, kecuali pada sel penutup, pada hidrofit, dan tumbuhan di bawah naungan. 7. Mengalami modifikasi dengan membentuk derivat jaringan epidermis seperti stomata, filamen, trikut rambut sel, sel kersik atau sel silika, spina atau duri, sel kipas. Fungsi jaringan epidermis sebagai fungsi pelindung, dan fungsi lainnya 1. Membatasi penguapan. 2. Penyerapan dan menyimpan air. 3. Penyokong mekanik. Yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan suatu jaringan yang tersusun oleh sel-sel hidup yang terstruktur secara morfologi dan fisiologi dan aktivitasnya tetap sama secara fisiologi. Ciri-ciri jaringan parenkim. 1. Terdiri atas sel-sel yang berukuran besar dan berdinding tipis. 2. Memiliki bentuk sel segi 6. 3. Letak inti sel mendekati dasar sel. 4. Mempunyai banyak vakuola. 5. Dapat bersifat embrional dan meristematik. 6. Mempunyai ruang antar sel. Fungsi jaringan parenkim. 1. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. 2. Tempat berlangsungnya fotosintesis. 3. Sebagai jaringan penyokong. Yang ketiga, jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang memperkuat pada tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong terdiri atas dua, yaitu satu, jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan sel mati yang tidak dapat mengalami lignifikasi. Yang kedua, jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan sel hidup dengan protoplasma yang aktif. Ciri-ciri jaringan sklerenkim. 1. Mengalami penebalan pada seluruh bagian dinding sel. 2. Penebalan yang berupa lignin. 3. Berupa sel mati. 4. Pada umumnya ditemukan pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 5. Terletak pada periskel, korteks, dan di antara xilem dan floem. Fungsi jaringan sklerenkim. 1. Sebagai alat untuk bertahan terhadap tekanan dari luar. 2. Melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. 3. Sebagai alat penyokong. Ciri-ciri jaringan kolenkim. 1. Memiliki struktur yang tebal dan juga kuat. 2. Dapat mengalami spesialisasi. 3. Terdapat pada batang, daun, dan biji. 4. Selnya mengalami penebalan pada bagian sudutnya. 5. Penebalan berupa selulosa. 6. Pada umumnya berkelompok membentuk untaian atau silinder. Fungsi jaringan kolenkim. 1. Menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan. 2. Melindungi berkas pengangkut. 3. Memperkuat jaringan parenkim. 4. Jaringan pengangkut.
Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang mengangkut dan mengantarkan zat-zat yang penting untuk tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri atas dua, yaitu satu, xilem, yang kedua, floem. Ciri-ciri xilem tersusun atas berbagai macam sel. Sel-sel penyusun telah mati, tipe selnya trakeid, sel-sel dinding tebal yang mengandung lignit, terdiri dari trakea, trakeid serabut xilem, parenkim kayu. Fungsi xilem yaitu untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Ciri-ciri floem terdiri dari sel-sel hidup, berdinding melintang dan memiliki pori. Berdinding selulosa, terdiri dari pembuluh tapis sel pengantar, sel digumen, parenkim floem, dan serat floem. Fungsi floem 1 untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Yang kelima, jaringan gabus. Jaringan gabus merupakan sel-sel hidup yang berperan aktif dan bertanggung jawab dalam proses pertumbuhan sekunder tumbuhan. Ciri-ciri jaringan gabus. 1. Disusun dari sel-sel parenkim gabus. 2. Merupakan sel mati dan kosong. 3. Berbentuk memanjang dan berdinding gabus. Fungsi jaringan gabus melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.